Shalom, selamat bertemu kembali dalam Gospel Talk Free Online Theological Course bersama Gospel Talk Indonesia. Sebelum kita melanjutkan perjumpaan kita ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali dalam perjumpaan kami saat ini. Mohon berkat-Mu, mohon pertolongan. Karena itu Bapa, biarlah jadi perjumpaan kami saat ini dan pembahasan kami saat ini hanyalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita kembali bertemu melanjutkan pembahasan kita. Jadi saya ingatkan bahwa pembahasan kita itu berbicara tentang pengantar teologi Kristen. Dan pada perjumpaan kita 2 kali sebelumnya, kita sudah membahas tentang keutuhan penjabaran mengenai teologi. Keutuhan penjabaran mengenai teologi, dan kita sudah membahas dalam bagian ini tentang keutuhan definisi teologi. Keutuhan definisi teologi. Nah, dalam perjumpaan kita beberapa waktu ini ke depan, kita akan membahas tentang keutuhan syarat berteologi. Jadi ada syarat berteologi, harus memenuhi syarat dalam berteologi, tetapi syarat ini harus ada dalam keutuhan. Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita saat ini dan dalam beberapa perjumpaan kita berikutnya. Keutuhan syarat berteologi. Saya ingin sedikit mengulangi apa yang kita sudah dapat, bagaimana proses berteologi melalui skema yang saya buat. Demikian ya. Skema berteologi ya, dasarnya itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab. Nah, dari Alkitab ini dirumuskan, maka lahirlah yang namanya teologi. Tetapi dari Alkitab melahirkan teologi, ada proses yang harus dilewati, yakni proses hermeneutika. Hermeneutika ini ilmu menafsir. Ya, jadi harus punya ilmu dalam menafsir. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan kita selanjutnya tentang prinsip penafsiran Alkitab atau hermeneutika ini. Selanjutnya, dengan ilmu menafsir atau hermeneutika, maka kita menggali Alkitab melalui proses eksegese, ya, mengeluarkan bagaimana kita secara maksimal tepat mengeluarkan pengertian sebenarnya sesuai dengan tujuan penulisan Alkitab aslinya. Ya, kita mengeluarkan apa arti penulisan itu menurut penulis pertama dan penerima tulisan yang pertama. Setelah dieksegese dengan ilmu menafsir atau dengan hermeneutika, maka dirumuskanlah eksposisi, ya, mengeluarkan beberapa poin-poin arti makna daripada kitab atau Alkitab, seperti itu. Selanjutnya hasil eksposisi ini menjadi teologi. Ya, menjadi teologi. Dari teologi ini terbagi dua, ya. Yang pertama itu teologia sistematika atau sistematik teologi. Yang kedua biblical teologi. Ya, sistematik teologi ini artinya membuat rumusan-rumusan teologi secara sistematis
sesuai dengan tema-tema dari keseluruhan Alkitab. Bukan dari bagian-bagian Alkitab, dari keseluruhan Alkitab. Itulah sistematika teologi. Contohnya, tentang manusia. Apa kata Alkitab tentang manusia dari keseluruhan Alkitab, bukan dari bagian-bagian Alkitab. Biblical teologi adalah merumuskan dari bagian-bagian Alkitab atau kitab atau perikop, ya, kitab, ya, menjadi rumusan-rumusan teologi, tapi dari Alkitab, dari bagian-bagian Alkitab, bukan dari keseluruhan. Itulah biblika teologi, ya, biblical teologi. Nah, Calvin pernah berkata bahwa sistematika teologia dihasilkan dari biblika teologia. Tapi harus diingat, sistematika teologia menjaga biblika teologia agar tidak menyimpang. Mengapa? Karena biblika teologia itu melihat dari kitab atau bagian kitab, tapi tidak bisa terlepas dari keseluruhan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Dalam arti tidak bisa terlepas, terpisah dari sistematika teologia. Jadi seakan-akan sistematika teologi itu framework, kalau dalam bahasa arsitek itu gambar, ya, blueprint daripada Alkitab itu. Nah, biblika teologi adalah bagian-bagian dari blueprint itu, dari bangunan, ya, teologi yang utuh itu. Demikian. Itu sebabnya sekali lagi Calvin berkata, ya, sistematika teologia dibangun berdasarkan biblika teologia, ya, dalam keutuhannya, sedangkan sistematika teologia mengontrol, menjaga, memagari, melindungi biblika teologia agar tidak menyimpang. Dari sistematika teologia dan biblika teologi dilahirkanlah apa namanya praktikal teologi atau teologia praktika, ya, bagaimana mewujudkan itu dalam praktek, ya, berdasarkan sistematika dan biblika teologia, dihasilkanlah praktikal teologi atau teologia praktika, contohnya apologetik, etik, misiologi, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini skema berteologia. Selanjutnya kita sudah bahas tentang definisi keutuhan definisi teologi, ya. Jadi bukan sekedar berdasarkan etimologi kata teologi itu, karena akar kata atau etimologi daripada teologi itu terdiri dari dua kata, theos dan logos. Dalam bahasa Yunani, theos itu Allah, logos itu firman Allah. Jadi teologi dari theos dan logos itu berarti, ya, rumusan-rumusan atau ajaran-ajaran, ya, dari Allah berdasarkan firman Allah itu sendiri. Tapi saya membuat keutuhan definisi. Saya ulangi lagi, karena mengapa saya akan selalu mengulangi tentang definisi yang saya buat ini, karena itu akan muncul dalam pembahasan-pembahasan kita. Dikatakan teologi adalah karya Allah Tritunggal, bukan karya kita, tapi memakai kita. Karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya, jadi hanya orang yang percaya. Tidak percaya tidak bisa berteologi. Bagaimana tidak percaya berteologi? Jadi agak lucu sekarang perdebatan-perdebatan, ya, bagaimana tidak percaya Alkitab, orang itu berdebat memakai Alkitab. Ya, bagaimana dia bisa merumuskan teologi? Tidak bisa. Jadi teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah. Jadi harus ada iman. Nanti kita akan lihat semua ini. Untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya. Untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya
tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan, perhatikan istilah, keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Harus menerima dengan iman Alkitab adalah firman Allah. Kalau firman Allah berarti dia berotoritas karena firman Allah. Tapi kalau orang tidak terima Alkitab adalah firman Allah, ya tidak bisa berteologia secara benar, ya. Oleh pertolongan dan iluminasi Allah Roh Kudus. Harus pertolongan Roh Kudus, ya. Melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar, yang oleh Roh Kudus juga diwujudkan dalam keutuhan secara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Saya sudah jelaskan yang lalu, tapi nanti kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail lagi tentang ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Jadi diwujudkan dalam keutuhan, harus utuh, ya, ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, dan yang terimplementasi, ya, terwujud, terterapkan dalam segala konteks, baik waktu maupun tempat, secara infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Kita sudah lihat sebelumnya, nanti akan ada penjelasan yang lebih lengkap bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Itu keutuhan definisi teologi. Nah, selanjutnya saudara, ya, kita akan lihat yang kita sudah lihat sebelumnya, keutuhan syarat berteologi. Keutuhan syarat, apa saja syarat berteologi? Ya. Yang pertama, harus berpusatkan keselamatan. Syarat berteologi yang pertama, harus berpusatkan keselamatan. Syarat berteologi yang benar sejatinya, walaupun banyak orang yang merumuskan Alkitab menjadi teologi, belum dalam keselamatan, jadi itu cuma belajar, dia cuma belajar teologi, tapi dia tidak berteologi, sehingga hasilnya tidak menghasilkan keutuhan secara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Jadi syarat berteologi yang benar sejatinya harus muncul dari seseorang yang hidupnya sudah diselamatkan melalui kelahiran kembali atau kelahiran secara rohani. Tuhan Yesus berkata, ya, kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, ya, dari air dan roh. Kalau tidak, ya, kamu tidak dapat memahami tentang keselamatan, tentang Allah, ya, karena Allah itu rohani adanya, manusia yang mati rohani tidak bisa. Jadi harus dilahirkan kembali, dilahirkan secara baru, secara rohani. Kita lahir dari orang tua kita, lahir secara jasmani. Untuk masuk surga dan untuk mengenal Allah, kita harus dilahirkan secara rohani, lahir kembali. Itu Wahyu 3, jelas, ya. Hanya dengan kelahiran kembali, manusia dapat menyadari diri sebagai orang berdosa dan terhukum, yang membuat dia terpisah dari Allah sehingga mati rohani. Ya, oleh kelahiran kembali, dia bisa menyadari diri sebagai orang berdosa dan terhukum, tapi juga yang dimampukan untuk mengenal Allah, bertobat dan beriman pada Yesus dan karya penebusannya, sehingga seluruh aspek keselamatan yang menghidupkan dan mendewasakan itu menjadi modal untuk berteologi.
yakni melalui mengenal Allah, memahami Allah, dan memuliakan Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 5, Paulus berkata, kamu dulu sudah mati karena dosa-dosamu. Tentu orang yang menerima surat Paulus, orang-orang yang masih hidup, tapi hidup secara jasmani, rohani mati. Ya, tetapi oleh anugerah Allah dihidupkan secara rohani, sehingga mampu percaya Yesus. Saudara, Yesus yang tersalib itu tidak mungkin dipercaya sebagai juru selamat. Paulus berkata, salib itu bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Ya, bagaimana ada keselamatan di balik salib? Terkutuklah orang yang disalibkan. Tidak mungkin. Ya, bagi orang Yunani yang mengajar hikmat, bagaimana ada hikmat di salib. Ya, tapi bagi orang yang diselamatkan, salib itu luar biasa, menyelamatkan. Nah, ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sudah diselamatkan, lahir melalui lahir baru, sehingga dia bisa beriman kepada Yesus yang tersalib, yang mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kedua kali. Seperti itu. Ya, melalui kelahiran kembali, dia dapat menyadari dia orang berdosa dan terhukum, tapi juga dimampukan untuk mengenal Allah melalui bertobat dan beriman pada Yesus dan karya penebusannya. Sehingga seluruh aspek keselamatan yang menghidupkan dan mendewasakan itu menjadi modal untuk berteologi. Itu juga saya mencatat ada Yohanes 3 ayat 3 sampai 7 yang saya jelaskan tadi sebagai sebagai modal, yakni harus dilahirkan kembali dengan lahir baru melalui Roh Kudus. Ya, kita punya modal benih ilahi, ya, dihidupkan secara rohani sehingga sadar kita berdosa dan mampu percaya kepada Yesus, ya, yang menyelamatkan itu. Sehingga dari sana kita mulai punya modal untuk rindu mengenal Allah dan mulai berproses mampu mengenal Allah sehingga dapat berteologi. Ya. Selanjutnya kita lihat mengingat dalam menafsirkan Alkitab hingga dirumuskan dalam teologi dibutuhkan pertolongan iluminasi Roh Kudus. Iluminasi artinya pencerahan sehingga kita bisa terbuka mengerti. Waktu Tuhan Yesus bangkit, itu para murid tidak bisa mengenal dia, ya, dengan tubuh kebangkitannya yang menjadi tubuh transisi sebelum dia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan, ya, perlu pencerahan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengenal dia. Iluminasi ini kita perlukan dalam berteologi. Karena kita perlu Roh Kudus dan iluminasi Roh Kudus, maka hanya orang yang telah diselamatkan dan telah memiliki Roh Kudus sajalah yang dapat berteologi. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan. Kata jaminan di sana, panjar, down payment keselamatan. Jadi down payment, panjar keselamatan kita pada waktu kita lahir baru, bertobat dan menerima Yesus, diberikan Roh Kudus kepada kita. Tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus ini yang menolong kita, mengiluminasi kita mengerti firman Tuhan, bahkan yang memampukan kita
untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini modal, Roh Kudus ini modal ya. Hanya orang yang sudah diselamatkan. Karena itu syarat berteologi harus terlebih dahulu diselamatkan. Itu yang pertama. Alkitab selanjutnya, Alkitab secara jelas menegaskan bahwa Roh Kudus bukan saja sebagai aplikator keselamatan, karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu hanya bisa menjadi pengalaman kita, ya, hanya bisa menjadi pengalaman kita secara subjektif. Jadi Yesus sudah datang menjadi manusia, menyelesaikan masalah dosa dengan dirinya yang tanpa dosa, dan menyelesaikan masalah hukuman dosa, upah dosa maut, melalui karya penebusannya disalib, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit, dan naik ke sorga. Ya, itu semua karya Allah di luar kita. Itu semua karya Allah dalam sejarah. Terjadi 2000-an tahun lalu. Terjadi di luar kita. Bagaimana karya Allah itu menjadi pengalaman kita secara subjektif, sehingga itu berdampak pada keselamatan kita dan pertumbuhan iman kita di dalam Yesus. Itu hanya bisa diaplikasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi dalam teologi, Roh Kudus ini aplikator dan dinamisator yang mendinamiskan kita, memberikan kepada kita kemampuan, semangat, kekuatan, kegairahan untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Jadi Roh Kudus ini aplikator dan dinamisator. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Oleh sebab itu, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia katakan kamu harus tinggal di Yerusalem menunggu janji Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu akan memberi kuasa. Kata kuasa di sana pakai kata dunamin, dinamis, dinamisator. Dia dinamisator, Roh Kudus. Dia aplikator, dia dinamisator. Ya, untuk menolong kita mengalami keselamatan dalam Yesus, menolong kita bertumbuh dalam firman, sehingga kita mampu merumuskan teologi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi dikatakan Alkitab secara jelas menegaskan bahwa Roh Kudus bukan saja sebagai aplikator keselamatan, tapi juga aplikator dan dinamisator dalam memimpin orang yang sudah diselamatkan untuk mengerti keutuhan kebenaran Allah, sehingga mampu memiliki teologi yang benar, karena Alkitab yang adalah firman tertulisnya adalah kebenaran Allah. Adalah kebenaran Allah. Itu Yohanes 3 ayat 5-6 tentang kelahiran kembali, Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 17 ayat 17b, Tuhan Yesus di sana berkata, dia akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Melalui iluminasi, pencerahan, tapi melalui dinamisasi, dunaminnya, Roh Kudus, kuasanya, menolong kita untuk mampu mengerti firman, bahkan mampu kuat mentaati firman-Nya, bahkan sampai mati sekalipun. Jadi sekali lagi, dalam keutuhan syarat berteologi, syarat pertama harus berpusatkan keselamatan. Itu yang pertama. Tanpa berpusatkan keselamatan tidak bisa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.